Bagaimana masyarakat di desa ini menjaga dan melestarikan budaya? Masyarakat di Wonogiri ini dalam rangka melestarikan budaya itu diantaranya ada kegiatan-kegiatan, misalnya kalau di desa itu ada kegiatan yang namanya bersih dusun. Bersih dusun itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Ya, di dalam melaksanakan bersih dusun itu aneka kegiatan bisa dilaksanakan. Di antaranya ada lomba-lomba olahraga, misalnya voli antar desa. Kemudian puncak acaranya itu hiburannya ya aneka ragam dari masing-masing desa. Itu ada yang mementaskan pagelaran wayang kulit, ada yang campur sari, yang intinya untuk melestarikan budaya yang ada di. Bagaimana pengaruh modernisasi terhadap kehidupan masyarakat di desa ini? Kalau dari pengaruh modernisasi itu sangat berpengaruh. Bahkan modernisasi itu berpengaruh mulai dari berbagai lapisan masyarakat atau juga berbagai dari segmentasi umur itu terpengaruh. Mulai dari anak kecil sampai tua itu terpengaruh karena siapapun sekarang bisa mengakses modernisasi kan. Tetapi dari budaya yang lama itu memang banyak yang tidak relevan. Tetapi ada banyak juga yang harus kita lestarikan supaya kehidupan tetap berjalan. Mungkin begini, desa ini kan sebenarnya dulu itu ya karakteristiknya itu agraris. Tapi lama-kelamaan kan menjadi sifatnya industrial kan. Terus kemudian modern. Nah, kalau kemudian itu dibiarkan begitu saja, maka kehidupan sosial dan juga alam ini juga tidak akan terawat. Makanya kita serang dengan ya mengambil nilai-nilai positif di kebudayaan lama yang masih bisa digunakan. Walaupun sekarang itu ya banyak juga pemuda ataupun warga lingkungan itu yang ikut ke acara itu ya hanya sekedar ingin kumpul gitu. Tetapi kita kemarin ada metode bikin kayak pamflet gitu, terus di situ ada keterangan-keterangannya. Ini fungsinya untuk apa, ini fungsinya untuk apa. Nanti juga bisa saya share itu pamfletnya seperti itu. Sehingga paling tidak walaupun mereka itu masyarakat yang sudah menjadi masyarakat yang modernis atau bisa saya katakan desa ini sudah terlanjur urban gitu. Tapi tetap mereka itu masih punya keyakinan bahwa ada satu hal yang di masa lalu, budaya masa lalu yang harus tetap saya lakukan. Walaupun pemikiran saya modern gitu. Jadi di saat memang tidak ada kegiatan itu, biarlah mereka modern gitu, dengan pola hidup yang modern. Tapi ada satu momen yang harus kita ciptakan supaya mereka kembali lagi ke pola pemikiran ramah, dengan tujuan bukannya untuk menghindari sesuatu yang futuristik, tapi memang menjaga kehidupan. Cuma itu kan. Tapi kesimpulannya dari pertanyaan itu tadi memang sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Apa fungsi pertunjukan wayang dalam kehidupan masyarakat Jawa? Pertama, kunci wayang adalah tradisional wayang budaya Jawa kita. Jadi wayang itu ada dua sisi, yaitu dari wayang itu ada 2 cerita, yaitu cerita Mahabharata dan Ramayana. Nah, cerita wayang itu adalah menunjukkan sifat manusia buruk dan jeleknya manusia. Jadi manusia ada 2 sifat, yaitu sifat buruk dan sifat kebaikan. Nah, cerita di wayang itu juga diceritakan tentang keburukan dan kebaikan. Untuk zaman dulu wayang itu sarana untuk dakwah. Zaman dulu wayang itu sarana untuk jadi tidak hanya untuk pertunjukan, tetapi juga sarana untuk pembelajaran untuk dakwah. Mengapa mayoritas masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai pematah sungging? Bagaimana asal mulanya? Sejak zaman dulu di sini memang gudangnya pengrajin wayang, bahkan
di sini ada keturunan dalang sampai 19 generasi. Jadi memang sejak zaman dulu di sini memang cikal bakalnya pembuat wayang. Jadi pembuat wayang dalang, jadi memang asalnya dari karena di sini ada keturunan dalang ke 19 generasi. Memang zaman dulu. Nah, kenapa di wilayah sini mata penjarahan wayang, karena ya di Desa Kepusan sudah dikenal di mancanegara, bahkan dikenal di mana-mana. Jadi banyak turis-turis asing yang datang ke sini untuk mencari uang. Dan bahkan di sini tidak hanya menjual wayang, tetapi di sini juga menjual cara membuat wayang. Maka di sini kita bikin menjadi desa wisata. Nah, desa wisata ini tidak hanya menjual wayang, tetapi menjual cara membuat wayang. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengenalkan ke masyarakat dunia. Inilah budaya kita, inilah budaya wayang yang adiluhung. Jadi wayang ini memang sudah diakui di dunia. Bahkan UNESCO sudah menetapkan wayang adalah warisan budaya, warisan yang kita perlu kita lestarikan. Menggunakan kulit apa untuk membuat wayang? Jadi ada tiga macam kulit. Pertama dari kulit sapi, kulit kerbau, dan kulit kambing. Nah, biasanya dipakai kulit biasanya kalau yang kita untuk pedalangan itu adalah kulit kerbau dan kulit sapi. Yang bagus adalah kulit kerbau. Karena kulit kerbau itu tahan cuaca. Tadi kalau musim kemarau sama musim hujan itu nggak ada perubahannya, cuma sedikit. Tapi kalau kulit sapi kalau musim hujan gini kulitnya agak lembab. Jadi kalau musim kemarau kulitnya keras. Maka yang paling bagus adalah kulit kerbau.
tinggal besar dan kecilnya wayang. Karena apa? Wayang ada beberapa macam ukuran, ada namanya wayang putren, ada nama wayang bambangan, katungan, dugangan, jangkaan. Nah, itu sudah ada harganya sendiri.